Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, aku mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah ikut patungan buat beli sesuatu bareng teman? Misalnya patungan beli makanan, tiket konser, atau bahkan bikin usaha kecil-kecilan bareng. Nah, seru kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau patungan itu sebenarnya ada aturannya dalam Islam? Nah, aturan itu disebut dengan akad musyarakah. Musyarakah ini bukan cuma soal patungan modal, tapi juga bagaimana kita berbagi risiko, berbagi keuntungan, dan tentunya tetap sesuai syariah. Jadi hari ini kita bakal bareng-bareng belajar tentang akad musyarakah. Mulai dari pengertiannya, dasar hukumnya, sampai contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Karena setelah ini, mungkin kalian jadi lebih paham gimana caranya patungan yang gak cuma seru, tapi juga halal dan penuh keberkahan. 1. Pengertian musyarakah itu sederhananya adalah kerjasama. 2 orang atau lebih gabungin modal, buat usaha bareng, untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung sesuai modal. Simpel kan? Jadi nggak ada yang merasa dirugikan. Dasar hukum dalam Al-Quran. Surat Sad ayat 24 sudah dijelaskan tentang adanya syirkah atau kemitraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selama salah satu tidak mengkhianati yang lain." Artinya, kalau kerjasama dilakukan dengan jujur, Allah sendiri ikut nemenin. Keren banget kan? 3. Rukun musyarakah. Ada 4 rukun penting. 1. Orang yang berakad. Minimal 2 orang, harus balik dan cakap hukum. 2. Sigat, ijab kabul, bisa lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan sepakat. 3. Objek akad, modal jelas, usaha halal. 4. Nisbah keuntungan, disepakati di awal, proporsional, bukan angka pasti. Jadi nggak boleh bilang, pokoknya kamu harus kasih aku 1 juta tiap bulan. Nggak bisa gitu ya, harus bagi hasil proporsional. 4. Syarat musyarakah. Modal harus jelas dan disetor di awal. Bisa uang, barang, atau aset yang punya nilai. Keuntungan ditentukan di awal, tapi kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Jadi kalau modalmu cuma 20%, ya kerugianmu juga 20%. Fair, kan? 5. Jenis-jenis musyarakah. Jenisnya ada 2. Musyarakah amlak, terbentuk otomatis, misalnya tanah warisan. 2 orang dapat rumah bareng, otomatis jadi musyarakah. Musyarakah akad, berdasarkan kesepakatan. Contohnya bikin usaha. Nah, musyarakah akad ini masih ada cabangnya lagi. Permanen, mutanakisah, mutlakah, dan mufawadah. Jadi fleksibel banget sesuai kebutuhan. Mekanisme musyarakah, bayangin gini ya. 1. Nasabah ajukan permohonan ke bank. 2. Sepakat modal dan nisbah bagi hasil. 3. Modal disetor, usaha dijalankan. 4. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian sesuai modal. 5. Akhir periode, modal dikembalikan. Mudah kan alurnya? 7. Contoh kasus. Contoh nyatanya bayangin kayak gini ya. Bank syariah dan kontraktor patungan bikin rumah kos. Bank kasih modal 500 juta. Kontraktor juga 500 juta. Tenaga plus bahan. Jadi total 1 miliar. Mereka sepakat nisbah 50-50. Kalau rumah kos dijual 1,2 miliar, untungnya 200 juta. Bank dapat 100 juta. Kontraktor juga 100 juta. Adil dan transparan. Jadi, intinya musyarakah itu bukan cuma soal patungan modal, tapi juga tentang amanah, keadilan, dan keberkahan. Semoga kita bisa ngerti gimana Islam ngajarin kerjasama yang sehat dan jujur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya sudah,